Apa kabar? Sehat? Ya, mari kita membawa kita dalam doa Tuhan.
Ku puji dengan
Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihku padamu, menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan tiada ku pujinya dan namamu. Dengan gendak ku puji dengan kecapi, oh, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendak ku puji dengan kecapi, oh, bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Oke, masa depan sesuai dengan apa yang firman. Kasih Tuhan tidak begitu. Sejak orang-orang percaya, kadang-kadang firman ini tidak menyakiti kita, tetapi Dia mengubah kita, dan supaya kita lebih sempurna di hadapan Tuhan. Saya tidak boleh mengubah kamu, tapi kita boleh mengubah diri kita, dan Tuhan mengubah terus supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kalau kamu disentuh Tuhan, Tuhan habisnya sakit hari ini saya disentuh oleh Tuhan. Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang terbaik untuk saya dan saudara. Ini sebagai dasar firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 19. Ini ayat firman Tuhan, dasar orang Kristen bagaimana harus menjalani kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengadakan kekuatan waktu Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 19. Kalau besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang tanya kamu, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Apa kamu jawab? Pertama, kita sudah menerima kasih karunia. Kedua, kita sudah menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Apa kamu jawab? Tidak tahu nama aku, bapakku. Sebab bapak saya orang Kristen. Tidak, tapi karena itu besar kasih Allah untuk saya dan saudara, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dasar orang-orang Kristen hari ini. Kalau kamu ditanya, kamu tidak agak agaknya, dan tidak tahu kenapa sih. Tetapi ini adalah dua jawabannya. Karena kasih Allah. Yang kedua, supaya kita tidak binasa bersama-sama di dalam dunia. Jadi mengapa kasih ini dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita memiliki kekuatan untuk bertahan di dalam pencobaan hidup kita. Ingat ya saudara orang Kristen, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita hidup senang, tetapi ada kesusahannya. Jadi itulah sebabnya kata firman Tuhan ini, yang memberi kita suatu gambaran dalam hidup kita, supaya kita memiliki kekuatan untuk bertahan di dalam iman percaya kita. Ya, cobalah kalau kita berjalan, kalau kita memakai misalnya pada blok, lalu mereka tahu itu salah, tapi kita juga mau mengelak daripada kesalahan kita. Nah, begitulah kehidupan kita. Kita sudah tahu, tapi kita berpura-pura tidak tahu. Sedangkan itu adalah kesalahan kita. Itulah kata firman Tuhan, bahwa seringkali orang Kristen mereka tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi berbagai rintangan hidupnya. Sebaliknya mereka mencari jalan yang pintas, mereka mencari jalan yang
Tetapi kalau mereka tidak menangani masalah itu dengan sebaik-baiknya, mereka tidak akan berubah dalam hidup mereka. Selama mereka hidup di dalam itu juga kehidupannya. Tetapi hari ini, mengapa saya katakan teman-teman ini mengajar kita orang-orang Kristen yang dewasakan, kalau budak mereka makan bubur, sekarang kita makan nasi. Kita tahu sudah apa yang salah, apa yang tidak salah. Itulah sebabnya firman Tuhan. Firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Kamu tahu pedang itu? Adakah kalau orang kita itu tidak ada matanya dua, satu sejak depan, sejak itu yang boleh kita potong ke kayu itu, sehingga dia boleh putuskan. Tapi kalau pedang, dia dua matanya. Jadi di mana depannya, di mana belakang tidak ada. Dia masih tajam. Begitu juga dengan firman Tuhan ini. Dia mengajar kita, dia sakit, tetapi di sebalik kesakitan itu akan menjadi sempurna hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi kita mau ini kan supaya kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ini pada pagi ini, sebab di mana banyak masalah yang Tuhan tahu, di mana ada masalah dalam dunia ini, banyak sekali cabaran yang dihadapi oleh setiap manusia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi kata firman Tuhan, tetaplah bertahan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan dan bisa kita menerima Tuhan Yesus. Lalu karena kasih karunia ini yang membuatkan kita kuat. Lalu karena kekuatan ini Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini yang kita kejar-kejarkan hari ini. Kita mau hidup yang kekal. Kita tidak binasa bersama-sama dengan Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa yang harus kita teliti dalam hidup kita? Apa yang harus kita teliti? Yang pertama, berhenti membuat alasan. Atau orang yang manusia punya alasannya. Kadang-kadang dari lebih tanggung jawab dalam gereja, maupun tanggung jawab dalam pelayanan, banyak alasan yang kita berikan. Kalau saya tidak tahu, saya tidak pandai. Kita itu alasan kita kan untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang itu bukan karunia saya adalah untuk mengajar sekolah yang mungkin. Tetapi kata Tuhan, kalau kita meminta daripada Tuhan, segala sesuatu akan diberikan bagi orang-orang yang meminta kepadanya. Jadi kali kita membuat alasan dalam kehidupan kita supaya kita tidak menyembunyikan pelanggaran kita. Kadang-kadang kita juga seorang manusia, tidak seringkali menyembunyikan pelanggaran kita kan. Kita pikir Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan, berhentilah membuat alasan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Kita sama-sama melihat ayat ini. Mengapa dia memperingati kita? Kenapa kita harus berhenti membuat alasan di dalam kehidupan kita? Kita lihat dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Ini ayat yang ke-13. Amsal 10:13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayanginya. Kita lihat sekali lagi, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dia katakan dia suka berhenti dalam semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab dia katakan segala sesuatu yang kita sembunyikan akan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memperbaiki dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan di sini ayat yang ke-13 bagian B, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Jadi ingat, segala perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan beruntung. Kita tidak akan berhasil dalam segala kehidupan kita, segala usaha kita di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah berhenti dengan berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak akan beruntung dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Tetapi siapa yang mengakuinya akan meninggalkan apa ini? Tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berarti kalau kita
supaya kita lebih sempurna dan utuh bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Kadang-kadang kalau saya mengalami masalah ataupun orang tanya saya, ya apa yang saya jawab? Ya atau tidak saja. So, kalau saya menjawab lebih panjang lagi masalahnya kan, tapi saya katakan, oh ya, itu sudah saya jawab. Tapi kalau perlu itu saya jawab. Sebab kadang-kadang hal yang kita keluar dari mulut kita itu boleh menyakiti hati orang lain. Tapi apa yang kita katakan, kadang-kadang kita berpikir, saya boleh jawab. Tapi saya jawab, oh iyalah, itu sudah saya jawab. Itu adalah perkara yang tidak memanjangkan masalah, tidak mendatangkan dosa bagi diri saya dan hati saya. Saya menyatakan, oh iyalah, itu sudah saya jawab. Tapi kalau tidak ada benar, saya menyatakan apa yang tidak, itu tidak baik, itu tidak benar, itu dikatakan. Sebab itu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Jadi ingatlah bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan, berhentilah membuat alasan. Kalau kita sentiasa juga alasan, seumur hidup kita berbuat alasan, kan? Kalau kita disuruh, saya tidak boleh lah, siap kurang sehat lah. Nanti betul-betul tidak sehat, macam mana? Kita tak akan kita siapa. Gimana menilai saya sesaat ini? Itu yang terbaik untuk saya dan saudara hari ini. Oleh itu, kata firman Tuhan ini, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan, tetapi berhentilah berbuat alasan. Karena alasan itu menghalang berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Karena itu berhentilah membuat alasan, lakukanlah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Saya akan dikatakan dalam Amsal 20 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa orang benar yang bersih kelakuannya akan berbahagia, keturunannya bersiap sedia baik secara rohani maupun jasmani. Jadi ini yang kita makan, bukan kita saja tapi keturunan kita, mereka menyimpan yang baik dalam kehidupan. Kalau keturunan kita tidak baik, maka tidak baiklah sampai ujung. Tapi hari ini saya bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Pertama Bapa di surga lah kan, kita punya Bapa surga yang baik dan kita punya Bapa yang baik di dunia ini. Karena mereka mendidik kita sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau dulu Bapak saya seringkali katakan Bapak saya lah. Bapak saya seorang yang pemarah. Semua anak-anak takut dengan dia. Tapi kalau mama saya, kami olok-olok mama saya, kami ejek dia. Oh dia kalau dia pukul kami rotan, kami tarik ujung rotannya. Kalau mama saya lah dulu. Sehingga tunggulah dengan mama saya. Tunggulah kamu kalau mau ada anak bilangnya. Bilang mama saya cakap dengan kami. Tapi kalau bapak saya, kalau dia bilang kamu tidak kamu jalan, habislah bapak pukul. Kalau tidak dari tempat dia, tempat kau berdiri, kau terus kenal. Kalau siapa dengan si tinju pernah itu, dia marah, tapi dia tahu dari laki anak hal. Kalau dia ambil begini, pegang begini, dua-dua, kalau limpah di beranda rumah kami. Baru bapak, kalau datang tapi lah, itu salah menghiburkan mereka punyanya. Mereka tidak mau. Tapi siapalah bapak kita membunuh kita kan? Tetapi dia kasih kuat kita menjaga hati kita supaya yang punya kekuatan untuk bertahan dan segala situasi itu. Nah sekarang hasil dari bapak saya, dia mendidik kami dengan keras. Syukurlah adik-adik saya yang lelaki ini tidak yang keras lagi. Itu mereka tidak punya seperti bapak saya, tapi sebaliknya kami takut dengan bapak saya. Dan hari ini kita bersyukur karena saya dan adik-adik saya mereka masih taat. Kalau dulu kami tidak ke gereja dia marah. Apalah untuk di rumah ini dia marah dengan kami. Jadi hari ini saya bersyukur. Bukanlah sampai contohnya keluarga kami, tidaklah. Sebab kita masing-masing keluarga yang terbaik di hadapan Tuhan. Tidak yang terbaik, tidak yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi ingat bahwa apa yang dikatakan oleh ibu bapak kita itu akan menjadi pelajaran bagi kita untuk menguatkan kita. Kita yang punya kekuatan untuk bertahan dalam segala situasi hidup kita dalam kehidupan kita hari ini. Sekarang kami adik-beradik, sebenarnya kami ada 12 orang lah kalau semua itu. 12 orang mungkin kami satu kumpulan sudah ini. Tapi satu meninggal dan satu tidak jadilah mama saya. Jadi mama saya adalah
gembira bagi kami, Pak. Gembira kita bagi kami, dia bertahan apapun cobaan anak-anak itu. Dia tetap bertahan kali ini. Dan Bapak saya juga sudah meninggalkan sudah meninggalkan keturunan yang baik-baik untuk kami. Sekalipun banyak cobaan dalam kehidupan kami. Walaupun anak buah kami mereka ditinggalkan oleh istri mereka, tapi kami tidak pernah menendang mereka jahat tidak. Tapi kami tahu betapa jahatnya yang terbaik untuk mereka. Mungkin mereka boleh memberi untuk bangun hidup mereka, dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Pernah kali mengatakan orang keturunan yang baik. Kalau kita lihat dalam Amsal 20 ayat yang ke-7, kita lihat bersama-sama ayat ini. Katakan kalau seorang hakim dia tahu kejahatan kita. Mereka bukan kenal itu orang-orang bantuan itu kan apa kesalahannya, tapi mereka lihat dalam kertas. Ada kan peguam mereka secara tersebut. Dia tahu kesalahan orang dan dia menghukum orang. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen tidak sedemikian. Tuhan melihat apa? Melihat kita cantik, melihat kita apa? Handsome? Tidak. Tuhan melihat hati saya dan hati saudara hari ini. Apa kita benar-benar bersama-sama dengan Tuhan? Apa kita selama hidup kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita hari ini? Tetapi Dia akan melindungi kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi ini yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Kalau kita mempunyai kehidupan yang baik, bersih, dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, keturunan kita akan berbahagia sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Ini yang kita mau pada hari ini. Kita mau agar keturunan kita. Ya dulu kami dari atuk kita kan, dari bapak saya, dari atuk kita, bapak saya, dan kepada kita adalah orang yang berkati Tuhan. Semua keturunan kita taat kepada Tuhan. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mengutamakan Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau Syaki mengenal Tuhan dan dia turunkan kepada bapak kita, dan dia turunkan kepada kita, dan dia turunkan kepada cucu kita, dan sampai akhirnya kita turun-temurun dikenal oleh Tuhan. Tetapi bagaimana tindakan kita secara pribadi dengan Tuhan? Apakah kita seperti mereka hari ini? Apakah kita mau seperti mereka? Kalau kita mau seperti mereka, berubahlah, berhentilah membuat alasan dalam kehidupan kita, supaya kita dikenal oleh Tuhan, supaya keturunan kita hidup dengan penuh bahagia di dalam kehidupan kita. Jadi ingat, kita sebagai ibu bapa, sebagai keluarga Kristen, kita adalah saudara dalam Tuhan Yesus. Tanggung jawab kita sangat berat untuk mendidik di atas dengan hal yang Tuhan. Dulu saya malu, kalau saya mau dulu saya takut menyatakan apa yang benar dalam Tuhan. Tapi setelah saya mendengar satu khotbah pun, dia katakan kalau seorang pastor hanya menyatakan yang baik-baik saja, berarti dia menyenangkan hatinya sendiri, dia menyenangkan hati jemaat. Tetapi kalau seorang pastor dia mendidik jemaat dengan keras, menegur mereka dengan firman Tuhan, dia adalah seorang pastor yang baik. Karena dia tidak membiarkan jemaatnya sesat, tetapi dia memberi leluhur petunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi saya akan berbuat, saya tidak berani berbuat demikian. Tapi sejak beberapa waktu ini, sejak Pasapalan dan semua wanita bersama-sama bersama seminar di Badatu 2 hari wanita, saya punya diubah hidup saya supaya saya menyatakan rahasia firman Tuhan sebenar-benar dalam kehidupan saya. Sebab kita tidak boleh menyenangkan hati manusia, kita tidak boleh menyenangkan hati semua orang, tapi kuncinya senangkan hati Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan, maka keturunan kita akan hidup dengan penuh bahagia, karena kita hidup berdasarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bersiap sedia baik secara rohani bahkan jasmani untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita meninggalkan Tuhan di saat kita hidup dalam bahagia, tapi biar kita bahagia berkat senang, hiduplah bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Karena Tuhan itu sangat baik bagi saya dan saudara. Dia katakan, udah begitu besar kasih Allah anugerah ini, sehingga telah menurunkan Tuhan. Sepanjang Tuhan adalah Yesus. Dia relakan mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara hari ini, supaya
supaya kita memiliki hidup yang penuh sukacita, hidup yang lebih sempurna bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi apa yang dikatakan di sini bahwa Amsal 10 ayat 17 menyatakan firman Tuhan itu memberi kita suatu kompas kehidupan supaya kita tidak tersesat dalam dunia yang sama. Kalau seorang yang pergi di hutan atau seorang guide itu, mereka ada kompasnya supaya mereka dalam hutan itu kan tebal, mereka tidak tahu di mana arahnya. Tapi kalau ada kompas mereka tahu tembus di mana. Begitu juga dengan kita hari ini. Jangan kita diomongan-omongan. Kompas kita sebagai orang percaya dalam firman Tuhan, doa, percaya dan berteman kepada Tuhan, itulah kompas kehidupan kita. Supaya kita jangan diomongan-omongan oleh zaman ini, tetapi kita harus hidup dengan firman Tuhan sebagai kompas dalam perjalanan hidup kita, supaya kita tidak tersesat dalam muka bumi dan orang-orang percaya. Ingat hari ini banyak orang meninggalkan mengapa? Karena mereka salah tujuan mereka. Karena mereka tidak punya kompas yang jelas. Mereka sama-sama saja dalam kehidupan mereka. Tapi kata firman Tuhan ini, dia seperti pedang bermata dua. Dia boleh memisahkan hidup kita dari kehidupan yang tidak baik kepada yang baik dalam kehidupan. Supaya kita lebih sempurna dan utuh di hadapan Tuhan hari ini. Karena itu jangan pernah kamu meninggalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua dia katakan selalu selidiki diri kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kadang kita terlindas dengan kesenangan kita, kebahagiaan kita. Kita tidak menyelidiki hati kita. Apa kita tetap bertahan? Apa kita tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Tetapi kata firman Tuhan, harus selidikilah hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita ini. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Dia katakan dalam ayat Amsal 10 ayat 8 hingga 9. Kita lihat ayat ini. Amsal 10 8 hingga 9. 8 hingga 9. Siapa yang bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa yang bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Oke, kita lihat ayat ini. Terima kasih. Amsal 10 ayat 8. Kita ikut belas saja. Tidak apa. Itu kan iklan saja supaya kamu senyum dan kamu tidak mengantukkan. Oke, apa yang dikatakan di sini dalam 8 ayat bagian B? Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintahnya, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh, kata firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita bijak, kita akan apa? Memperhatikan firman Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan firman Tuhan. Kadang-kadang kita sibukkan setiap hari, tapi carilah satu ayat saja. Kalau saya sibuk, saya buka ya TikTok itu kan. Ada kan firman Tuhan itu. Sebab saya suka mendengar firman Tuhan dengan musik atau menyanyi. Senang saya mengerti dan senang hati saya macam tenteram saja. Jadi itulah sebabnya kalau saya tidak kredit, saya berusaha mencari di mana saya boleh minta kredit supaya saya boleh dengar itu. Sebab kita kalau umur kami 50 tahun ini sukar untuk membaca, kan? Kadang-kadang bangun saja lupa sudah kan. Tapi kalau jam 4 sudah saya buka saja TikTok dan dia bercakap dengan firman Tuhan, dengan nyanyiannya, dengan firman Tuhannya, dan sudah itu saya berdoa. Apa yang kata oleh firman Tuhan, saya mau supaya berbuat dalam diri saya sehingga orang-orang percaya. So, kadang-kadang kalau 50 tahun ini, 50 tahun ke atas, dia suka untuk baca firman Tuhan kan. Tapi inilah cara Tuhan mengajar kita. Bukanlah TikTok. Bukan kita cari TikTok yang menarik itu kan tidak. Tapi cari yang TikTok yang ada firman Tuhan. Supaya kita boleh belajar apa yang kita katakan oleh firman Tuhan setiap pagi. Itulah sebabnya saya rajin buka angkat di status saya untuk TikTok firman Tuhan ataupun di grup salib itu. Dia kata pastor ini minta kunci tidak, tapi siapa diberkat dengan Tuhan. Supaya kamu juga diberkati oleh firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan dalam ayat 8 di sini dia katakan, siapa bijak hati perhatikanlah perintah-perintahnya, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi apa yang kita mau?
Kita mendengar perintah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan atau tidak mau? Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Bukan saya yang memberi jawaban, tapi jawabannya ada pada diri kita. Kalau kita mau, kita tetap hidup bahagia di dalam Tuhan, melakukan hal Tuhan. Kalau kita tidak mau, terpulanglah dengan kita. Tetapi firman Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan hidup kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita akan hidup kita bersama saudara Tuhan dalam kerajaan surga. Oleh itu, janganlah kita sia-siakan hidup kita hari ini. Lakukanlah yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, supaya kita sama-sama diselamatkan dalam kerajaan surga hari ini. Jadi apakah kita lakukan sebaliknya dalam kehidupan kita? Kita harus berhenti membuat alasan dan dikatakan sedikitlah hati kita ini. Apakah kita benar-benar bertanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya? Sebab kita, kalau kita tetap hidup dalam kebijaksanaan, kita tetap kuat untuk bertahan dan menghadapi segala kegagalan dalam kehidupan. Saya tidak memuji orang yang telah gagal, tapi saya sudah melihat bagaimana mereka gagal dalam kehidupan mereka. Atau siapa orang yang gagal dalam hidup kita adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan Tuhan, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Mereka orang yang gagal dalam hidup mereka. Mengapa? Karena mereka hanya bersandar pada perkataan mereka secara pribadi, bukannya perkataan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi saya bersyukur hari ini kalau ada saudara-saudara kita sudah berubah. Sekalipun mereka gagal dalam rumah tangga mereka gagal dalam masa depan mereka tetap bertahan bersama Allah. Itu bukan mereka, tapi Tuhan. Mereka mau melakukan semacam itu. Hari ini, saya mau kita hari ini berubahlah untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tidak selamanya orang percaya itu gagal tanpa firman Tuhan. Kamu lihat dalam Amsal, tidak selama-lamanya kamu gagal, dan tidak selama-lamanya kamu tidak berhasil. Kalau Tuhan ada dalam hidup kamu, kalau Tuhan mengubah saya dan saudara, so pasti kita akan menang. Dulu saya adalah seorang yang pemalu. Kalau saya pergi tempat orang kawin, saya menunggu lagi kawan saya untuk mengambil makanan, karena saya malu. Saya malu berdepan dengan orang. Tapi pada tahun berapa itu ya? 85 kami masih berladang di sini. Dan saya hanya didorong oleh Pastor Yunus untuk melayani Tuhan pada waktu itu. Dan dia bagi saya renungan firman Tuhan, dia bagi saya buku itu saya baca. Sehingga kalau kami masa itu saya masih bersama-sama dengan atok kita yang berladang bersama dengan mereka, kami berfungsi ladang masa itu. Tapi sebelum habis ladangnya, saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan pada bulan berapa itu saya masuk sana? Bulan 5 kan? Bulan 5 saya masuk ke pelatihan. Saya balik ladangnya sudah habis 3 tahun. Tapi itulah kata firman Tuhan, siapa yang mengikuti aku, aku boleh katakan kita harus meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan untuk melayani Dia. Sebenarnya saya seorang penakut. Saya takut untuk berbicara di hadapan orang ramai. Apalagi kalau berkhotbah, saya takut. Saya takut dengan orang, saya bergegar. Apalagi saya adalah orang muda. Saya masuk di pelatihan, umur saya baru masuk 21 tahun. 21 tahun saya masuk di pelatihan. Mungkin kalau orang muda berpikir, tidaklah masanya bercinta-cinta. Sebenarnya tiada. Saya bercinta dengan Tuhan, cuma dengan Tuhan pada waktu itu. Dan mengapa saya mau jadi begitu? Karena saya memiliki upah Tuhan. Saya memiliki upatan daripada Tuhan untuk upah saya. Mengapa saya melayani Tuhan? Karena saya dicabar. Saya lihat bapak saya dulu, kami sangat susah hidup kami. Dan saya lihat bapak saya, dia seorang yang pemabuk. Kalau bukan jam 1, jam 3 dia balik di rumah. Saya tercabar dengan saya. Oh, itu yang mencabar saya. Saya katakan dengan Tuhan, Tuhan pakailah saya. Saya melayani Tuhan. Padahal ikatan 1 saya tinggal di asrama, dan waktu itu ada kemah belia di Amerika di St. Patrick. Pertama kali saya ikut kemah belia, sudah saya balik, begitu juga bapak saya. Jadi saya berdoa dan Tuhan pakailah keluarga saya untuk melayani Tuhan. Sebab saya tengok kami pun hidup susah, walaupun saya bekerja banyak duitnya kali, tapi tidak cukup makanan kami.
bapak saya, kau harus ikut tema kemungkinan. So, pada waktu saya mula sudah melayani di Amerika pada waktu itu. Lalu bapak saya timurlah. Sekali tiba-tiba bapak saya terseliu pula. Terseliu, dia kata, Dot, macam mana sudah aku ikut kemungkinan, tapi saya terseliu. Ayo. Saya kata, tidak, berdoa sajalah, sehat juga bapak saya kata. Jadi ada 1 minggu lagi baru mereka pilih tema. Syukur dia pula sehat sudah kakinya, dia boleh berjalan sudah. Jadi bayangkanlah, Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang baik kan? Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik pada hari itu. Sekali bapak saya pulang dari tema, 1 minggu mereka saya 3 hari dia berdoa. Pulang bapak saya, dia pula yang mengkhotbah dengan saya. Adakah belajar di sana? Bilangnya, begini dia katakan. Bagus juga pengkhotbahan itu. Dia menegur kami supaya jangan minum, jangan buat ini bilangnya. Jadi, betul itu Pak, saya bilang. Saya pun tidak percaya sebab dia kan memang pemabuk dulu. Saya tidak percaya dengan dia. Tetapi setelah dia diubah dan berubah, dan semoga pada hari ini hasilnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan semua kita hari ini kita tinggalkan suatu yang baik kepada kita hari ini. Karena dia taat kepada Tuhan. Begitulah sejarah hidup kami pada waktu itu. Tapi kata firman Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan dan kehidupan kita, tapi kekuatan untuk bertahan dalam segala situasi hidup kita. Dalam sakit kemiskinan, sakit susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan hari ini, kalau anak cucu kita mau bertahan, bertahanlah. Sebaliknya ada hikmat yang terbaik, ada yang sempurna. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi hari ini akan ada bagi kita sebagai ibu bapak, sebab Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Oleh itu kata firman Tuhan ini, dalam hal yang terakhir, apa yang terjadi dalam hidup kita? Dalam hal yang terakhir, buat harus memiliki hidup yang fokus kepada Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Jangan fokus pada dunia. Ada dunia yang boleh lemah saja sekali mata. Tapi kalau fokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia usaha kita. Tidak akan sia-sia hidup kita bersama-sama dengan dunia. Tidak dunia boleh dibinasakan, tapi roh kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga di dalam kehidupan kita pada saat itu. Apa yang tidak baik, ubahlah supaya menjadi baik dalam hidup kita. Apa yang tidak menyenangkan hati kita, tinggalkan itu dan hidup menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Hidup sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, pada dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, jagalah hati kita hari ini. Jaga hati kita supaya hati kita tetap bersih. Supaya kalau kita bersih, Roh Allah akan tinggal dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan dan untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi kuncinya, jagalah hati kita. Ingat, jaga hati kita. Kadang-kadang kalau saya dan suami saya, kadang-kadang mula-mula bermain dulu, bermain dari dia, kata-kata bermain. Tapi kadang-kadang kalau saya mengilang dengan hati saya ini, saya bertegak ya, saya diam saja supaya hati saya tenang. Sebab saat kita panas hati, kita tidak akan tenang. Apa yang keluar dari mulut kita boleh menyakiti orang lain dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kata firman Tuhan? Dia katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan di dalam kehidupan sehari. Kadang-kadang kalau saya dengar cerita begini-begini, apa yang saya buat? Saya buat kerja, walaupun itu bukan kerja saya buat kerjanya. Supaya saya senang hati saya. Saya tidak akan mengambil bagian dengan sakit hati. Itu yang saya buat dalam kehidupan saya. Jadi di dalam perjalanan kita hari ini, kalau dia sakit hati, kita diam. Kalau dia marah, kita diam. Sudah dia marah, dia marah dari sini. Kenapa? Apa yang salahnya? Kadang-kadang saya marah, kadang-kadang dia mengajuk dengan saya. Kadang-kadang kita tahu itu salah, tapi kita bertanya lanjutkan. Tapi kita seorang Kristen ingat, jagalah hati kita, jagalah hati kita, supaya Roh Allah akan tinggal dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kita harus merasakan apa yang baik dalam hidup kita untuk menenangkan kita. Tanpa ketenangan
tidak dapat bertahan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan dalam setiap cabaran kehidupan kita. Tapi belajarlah menenangkan hati kita. Kadang-kadang kalau saya salah, kalau saya menyakiti hati suami saya, katakan Tuhan ampunilah saya yang bersalah. Tapi tenangkanlah hati, itu saya buat supaya sama-sama tidak berbuat dosa, supaya sama-sama tidak menyakiti hati. Tapi kata firman Tuhan, jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena di situlah terpancar kehidupan kita. Sudah orang-orang percaya. Oleh itu, teman-teman berbagi dan mendengarkan kita. Kalau kita ingin berubah dalam hidup kita, bacalah Roma 12 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat yang kedua. Kita sama-sama baca ayat ini. Sebab inilah tema kita sepanjang tahun ini. Apa? Perubahan hidup. Kita merubah hidup kita untuk lebih sempurna di hadapan Tuhan. Saya senang sekali dengan tema ini dalam hidup saya. Karena saya sudah orang sebagai anak Tuhan, saya juga memperbarui hidup saya untuk lebih baik, lebih sempurna di hadapan Tuhan. Ini kita lihat ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, menangkap kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi apa yang kata oleh firman Tuhan? Yang pertama, supaya kita membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan kita supaya kata oleh firman Tuhan ini, supaya kita memiliki supaya kita berubah dari pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau kita hari ini. Kita mau membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan kita mau hidup kita lebih sempurna di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menyempurnakan orang lain. Daripada diri kita sendiri sempurna di hadapan Tuhan. Kata Pastor Yuyut, dia mau menjadi orang yang sempurna, tetapi dia tidak mau tinggal sempurna di dalam betul kan? Dia menjadi orang sempurna, tapi dia tidak mau tinggal sempurna. Karena dia mau sempurnakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita serupa dengan pemeran Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam tingkah laku kita, dalam hidup kita, supaya kita tetap memuliakan Tuhan, setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Ini firman Tuhan ini, dia mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita mengubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap orang. Bukan untuk saya, bukan untuk kamu, tapi untuk diri kita sendiri. Kan? Kalau kita berubah, segala perbedaan kita sendiri yang menyenangkan, kita sendiri yang hidup bahagia, kita sendiri yang hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Ingat, hidup kita adalah singkat. Ingat, hidup kita singkat. Kadang-kadang kalau saya bangun, kalau Tuhan masih membangunkan saya hari ini untuk menikmati hari ini. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menikmati hari ini, mungkin kita tidak ada di sini lagi kan? Tidak akan duduk bersama-sama dengan di tempat itu memuji Tuhan. Tapi karena Tuhan itu menyempurnakan hidup kita lebih baik daripada dahulu dan sekarang, Tuhan bawa kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam hidup kita pada saat ini. Oleh itu, sebagai firman Tuhan kita pada pagi ini, mereka memiliki kekuatan dalam Tuhan untuk tetap bertahan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Apapun cabaran, apapun rintangan kita, tetaplah bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita tetap hidup dalam firman Tuhan, dalam doa, dalam beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidup aman, tetap hidup bergantung kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Jadi ingat hari ini, kalau kita menikmati yang baik-baik, kalau kita mau aturan kita baik-baik, hiduplah dalam Tuhan, hiduplah mengandalkan Tuhan. Jadi firman Tuhannya sampai sudah kita sama-sama berdiri, kita mau berdoa bersama. Menjadi pedoman bagi kita semua dan juga berkat untuk kita semua pada hari ini. Yang kita sambut ya dengan pujian, penyambutan kasih yang sempurna.